bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan.
Masih banyak teman-teman yang belum mengenal penebus kita. Jadi salah satu saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak. Dan kita kiranya mari bernyanyilah, menyanyi serta melaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus.
memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Malik. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ya, nggak terasa kita sudah memasuki hari ketiga mid break kita, hari Rabu. Dan sebentar lagi periode kedua dari semester ini akan dimulai kembali. Nah, sesi chat care ini diadakan supaya kita boleh terus merawat dan menjaga hidup kita tetap sehat secara mental dan fisik selama kuliah online. Nah, sebelum kita memulai acara chat care ini, mari kita mau membukanya di dalam doa. Saya persilakan Pak Budi untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, sebelum kita bersama-sama berdoa, selamat pagi semuanya. Ada 195 orang yang bergabung di pagi ini. Pasti akan bertambah beberapa, dan bahkan ada yang satu akun beberapa orang, nobar ya. Selamat datang di kampus saat virtual. Mudah-mudahan kita terus bisa bertahan dengan ini, dan break ini memang betul-betul memberikan berkat buat kita. Ini sudah didoakan sekitar 2-3 ribu orang ya untuk acara hari ini. Kita akan bersama-sama menyerahkan supaya pimpinan Tuhan menganugerahkan buat kita rasa nyaman seperti kita menghirup fresh care ya. Mari kita bersama
menyerahkan sesi kita ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan kelegaan bagi jiwa kami ya Tuhan. Berulang kali Engkau meneguhkan lewat perenungan firman-Mu. Dan kalau pagi ini kami sepanjang kira-kira 90-an menit, kami akan diajak untuk surfing, menyelam, berjalan, mendaki, melihat berbagai macam keluhan, bahkan barangkali juga sudah sampai pada rasa kebosanan, tapi Tuhan akan menolong kami untuk berkaca dan melihat bersama apa yang Kau berikan melalui chat-care ini. Engkau memberkati narasumber kami, Bu Aileen, Bu Esther, dan Pak Heman, dan bersyukur untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan rekan-rekan, sangat mewakili bagi setiap kami, baik itu yang single maupun yang sudah berumah tangga. Kami yang tinggal di rumah masing-masing, Engkau yang terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian acara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau gembala kami yang sejati. Di dalam nama Kristus Yesus kami serahkan. Amin. Amin. Ya, sebentar teman-teman ya. Tunggu sebentar. Ya, kita akan menyaksikan video singkat, mungkin Natasha. Kok kayak lagi stres? Habis diputusin lu ya? Bukan. Bukan gara-gara putus, ngawur aja. Suaranya kurang. Nah. Lah, terus kenapa? Enggak. Gue cuma stres aja. Soalnya ya sekarang itu ya, apa-apa di depan laptop. Kuliah di depan laptop, kerjain tugas di depan laptop, tidur di depan laptop. Capek rasanya. Banyak juga yang dipikirin. Stres gua. Oh gitu, Bray. Nah, gue punya temen nih. Kayaknya sih dia konselor. Apa gue undang aja ke sini ya? Mumpung dia lagi libur. Kali aja dia mau. Lumayan, Bray. Bisa nanya-nanya tentang self-care. Biar nggak stres. Boleh. Nih guys, kenalin temen gue, Rangga. Rangga, cinta. Ada apa dengan cinta? Perbedaan aku dan engkau. Woi, kok jadi nyasar ke situ? Bukan. Ini nih, kenalin temen gua. Yang ini kan nama Bray. Nah, yang ini gue bilang tadi, Rangga, yang konselor itu loh. Hah? Sejak kapan gua konselor? Ada-ada aja. Lah, kan lo emang konselor. Dia orangnya emang suka bercanda guys. Langsung aja kalau mau nanya-nanya. Apaan? Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa tenang, Pak, di situasi kuliah online sekarang ini, Pak? Hah? Pak, gimana cara menjaga kesehatan mental? Hah? Lalu, bagaimana cara mendapatkan jodoh, Pak? Hah? Gak tahu saya. Loh, gimana sih? Katanya konselor, tapi pertanyaan ini aja nggak bisa dijawab. Emang saya bukan konselor? Woi, dasar pecel lele. Katanya kerja di pastorium. Ya pasti konselor lah. Emang apa lagi? Oh, iya. Saya emang kerja di pastorium. Tapi saya kan satpam. Jagain gedung. Bukan konseling orang. Ya elah, ngomong dong. Ya kan dari tadi saya mau bilang. Tapi kalian potong terus. Ayo, tapi tenang. Semua pertanyaan kalian bisa langsung ditanyakan ke konselor yang asli.
Kalian juga yang sudah ngumpulin pertanyaan seputar self-care, kalian bisa dengar jawabannya dari pakarnya. Yuk kita dengerin. Ya, teman-teman, kita pasti nggak asing dengan kejadian yang digambarkan di video tadi. Kebanyakan dari kita mungkin juga mengalami hal yang sama selama kuliah online. Banyak dari kita mengalami kejenuhan, stres, tidak semangat mengerjakan tugas, tidak semangat belajar, gampang capek, mudah sensitif, jutek selama kuliah online gitu ya. Tentunya ini berdampak terhadap kualitas hidup kita semua. Tidak hanya kualitas hidup kita dalam relasi kita dengan sesama kita, orang-orang sekitar kita, keluarga kita, tapi juga relasi kita dengan Tuhan. Jadi, karena itulah kami mengadakan chat care, chat on the self-care bersama Bu Aileen, Pak Heman, dan Bu Esther. Nah, sebelum kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah kirimkan kemarin di Google Form, saya mau bertanya dulu nih sama Bu Aileen. Bu, sebenarnya apa sih itu self-care? Dan mengapa sih kita harus self-care, Bu? Oke, Mbak Lisa, selamat pagi. Teman-teman juga selamat pagi. Nah, self-care itu, kalau bisa di-sharingkan PowerPoint-nya, silakan. Oke, next. Self-care itu adalah memang apapun yang kita secara sengaja lakukan untuk merawat diri kita. Nah, dari berbagai aspek, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual, secara mental, emosional, sosial, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini adalah tindakan untuk mempertahankan, merawat diri kita, mengembangkan kesehatan diri kita, supaya kita tetap sehat, gitu ya. Kita mengambil peran aktif mempertahankan kesejahteraan diri kita, khususnya dalam keadaan yang penuh stres seperti saat ini. Ya, next. Self-care ini tidak sama dengan yang namanya selfish. Ada kesalahpahaman kalau kita melakukan self-care berarti itu selfish. Nah, misinterpretasi ini memang sering terjadi, gitu ya. Banyak orang yang mau melakukan self-care, tapi takut terkesan egois. Nah, banyak pula orang yang egois, tapi berdalih bahwa dia sedang melakukan self-care. Nah, teman-teman, selfish itu kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai egois memang. Nah, ini adalah mempertimbangkan diri sendiri dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain sama sekali. Gitu. Hanya memikirkan keuntungan sendiri, kesenangan sendiri, kesejahteraan sendiri. Biasanya ini terdorong oleh rasa takut bahwa tidak ada orang yang mengasihi dia. Nah, orang yang egois adalah memang mementingkan dirinya sendiri di semua aspek, bukan hanya mengenai self-care. Semua aspek kehidupannya. Jadi, dari tindakan-tindakan lain pun, dia terkesan memang mementingkan dirinya sendiri. Nah, self-care bukan seperti itu, teman-teman. Self-care itu bukan hanya mempertimbangkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Jadi ini tidak semata-mata memikirkan keuntungan saya, kesenangan saya, tapi juga kesejahteraan orang lain. Nah, biasanya ini didorong karena kasih. Jadi kalau kita sehat, kita bisa menolong orang lain. Itu prinsip dibalik self-care ini. Nah, next, self-care juga bukan kegiatan tambahan, melainkan tindakan rutin, gitu ya. Seperti mandi, gosok gigi, cuci muka, potong kuku, potong rambut, itu kan bagian dari self-care. Ya, jadi seharusnya tidak membebani, bukan kegiatan-kegiatan tambahan, atau apalagi menambah stres. Wah, ini self-care apalagi ya, udah stres begini, kok ada tambahan
tindakan-tindakan ini itu untuk self care. Nah, itu juga mungkin kesalahpahaman ya teman-teman. Next, jadi self care itu sebenarnya adalah sesuatu yang merecharge baterai kita supaya tetap berfungsi, gitu ya. Jadi kalau HP kita kan sudah 15% begitu ya, langsung merah kan kalau HP. Langsung kita cepat-cepat cari charger, di-charge. Nah, sayangnya kalau tubuh kita sudah mungkin tinggal 5%, kita masih terus-terus bekerja dan lakukan tanpa harus mencharge baterai kita. Jadi kita anggap self-care ini sebagai tindakan untuk mencharge baterai kita ya teman-teman. Oke, next. Mengapa ya self-care ya? Ada yang bertanya, mengapa ya saya harus melakukan self-care? Apa gunanya self-care? Yang pertama adalah self-care itu menolong kita memang mempunyai kerohanian yang lebih baik, teman-teman. Karena tadi saya katakan kan self-care ini juga termasuk spiritual self-care gitu. Karena apa? Kita akan memprioritaskan relasi kita dengan Tuhan sebagai bentuk self-care. Nah, ada waktu yang khusus kita berikan untuk Tuhan dan untuk diri kita supaya rileks dan damai begitu ya di hadapan Tuhan. Berikutnya adalah kita tuh ketika melakukan self-care, kita juga mengembangkan relasi yang sehat dengan diri kita sendiri, ya. Bahwa itu akan menghasilkan perasaan-perasaan yang positif ketika kita merawat diri kita. Ini penting untuk mengingatkan diri kita dan orang lain bahwa diri kita dan kebutuhan-kebutuhan kita juga penting. Jadi bukan hanya kebutuhan orang lain, tetapi juga kebutuhan diri kita itu penting. Yang ketiga, untuk keseimbangan hidup. Nah, kita bisa menjadi stres kalau keseimbangan hidup ini tidak jalan gitu, jadi tumpang gitu ya. All work and no play makes one a dull person gitu ya. Jadi kerja terus hanya akan membawa dampak yang buruk sebenarnya. Nah, ada kalanya kita perlu melawan kepercayaan bahwa workaholisme itu adalah baik. Orang yang workaholic itu baik gitu ya. Kerja yang berlebihan ya dan stres akan mengiringi ya. Mengiringinya yaitu menjadi kesehatan yang buruk gitu ya, berakibat pada masalah kesehatan fisik, kecemasan, depresi, insomnia, sulit tidur, dan penyakit fisik lainnya. Jadi kita harusnya kalau lunch break ya lunch break gitu. Jangan lunch break sambil menatap komputer terus makan, kerja lagi terus makan, kerja lagi makan. Nah itu bukan itu rutin yang tidak baik ya. Makan sambil kerja, makan ya makan. Duduk, memejamkan mata untuk 5 menit gitu ya, setelah menatap screen, belajar online. Juga kita bisa sepanjang hari itu menenangkan diri. Maksudnya sepanjang hari itu ada waktu-waktu kita break untuk tenang, duduk. Nah, itu akan menolong untuk keseimbangan ini. Yang keempat adalah self-care ini memang akan menolong kita dalam hal memanage stres, teman-teman. Kan keadaan saat ini kan penuh dengan stres. Tidak ada orang yang mengalami stres, gitu ya. Tapi ada stres yang optimum. Maksudnya begini, seperti jam sepertinya ya. Ini jam 12 ya, berarti ini jam 9, ini jam 3 gitu ya. Nah, kalau nggak ada stres sama sekali, kita itu akan malas-malasan, nggak ada tujuan, nggak mau bangun pagi, karena nggak ada aktivitas yang menunggu gitu ya.
Tapi ketika ada stres tertentu, berarti kita akan mau bangun pagi, mau mandi, mau kerjakan ini itu, mau menyelesaikan tugas dan sebagainya. Ini adalah optimum stres. Ini membawa performance yang sangat baik. Kita menyelesaikan tugas, menikmati apa yang kita kerjakan. Tapi kalau memang sudah berlebihan sampai ke bawah, itu udah di-stres. Jadi udah tidak sehat. Nah, pada masa pandemi ini banyak yang ke arah sini, banyak yang di-stres memang dan tidak bisa kita hindari. Makanya dengan melakukan self-care, kita masih bisa sampai ke optimum stres ini. Yang di-stres ini kita bisa lawan, kita bisa manage, seperti itu ya. Jadi ada jam istirahat, dengarkan musik yang tenang, itu akan menolong kita untuk recover. Yang kelima adalah, memang ini adalah bentuk penata layanan teman-teman atas hidup dan kesehatan kita. Kita lebih mudah menangkap ajaran sebagai pelayan, tapi bukan penata layan. Gitu ya. Self-care adalah pertanggungjawaban kita terhadap tubuh yang Tuhan berikan ini. Kita bertanggung jawab untuk kesehatan kita kepada Tuhan. Dan next adalah keenam, memang kesehatan fisik yang lebih baik. Bukan hanya juga kesehatan fisik, tapi kesehatan fisik yang baik ini berdampak kepada kesehatan mental, kesehatan emosional. Ya, self-care bukan hanya untuk juga memang aktivitas-aktivitas yang tidak ada dampaknya, tapi memang sangat berdampak secara fisik. Ya, oke. Itu kira-kira beberapa alasan mengapa self-care itu penting. Nah, kita akan ke bagaimana caranya, ya. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu adalah spiritual self-care, ya. Spiritualitas ini menurut penelitian-penelitiannya berkorelasi positif dengan kesehatan mental. Dan kata lain, ketika di dalam penelitian-penelitiannya yang saya baca, ketika orang-orang itu merasa spiritualitas mereka baik, dekat dengan Tuhan, kerohanian mereka baik, dalam keadaan sehat, kesehatan mental mereka juga baik, gitu ya. Nah, jadi kita memang harus memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Kesibukan kuliah, kesibukan kerja bukan excuse untuk mengabaikan bagian ini, karena menurut saya ini spiritual self-care sangat-sangat penting dan bahkan terutama, gitu ya. Kita mengambil waktu doa pribadi, pribadi dan bersama keluarga, juga mengikuti ibadah online, persekutuan online, jangan sampai itu kita tidak lakukan, gitu ya. Kemudian memang kita harus membaca Alkitab dan meluangkan waktu untuk berdoa, ya. Nah, ini adalah bagian dari self-care yang kita bisa lakukan. Next adalah emotional self-care. Pada masa-masa stres, masa-masa pandemik, ada begitu banyak emosi negatif yang kita alami, teman-temannya. Tidak bisa cemas, ketakutan, kayak terkejar-kejar, dan sebagainya, begitu ya. Nah, kita memang perlu belajar mengenali dan mengelola perasaan. Saya ini lagi apa ya, lagi takut ya, lebih cemas ya, bagaimana saya bisa mengelola ini? Ya, salah satu caranya adalah menulis jurnal. Kita tuh menulis apa nih yang saya takuti, apa yang saya cemaskan, gitu ya. Menulis jurnal itu akan meluruskan benang-benang yang kusut di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, dengan menulis jurnal. Juga pikiran kita kan seringkali lajunya cepat, gitu ya, bisa kemana-mana. Dengan menulis jurnal itu, laju pikiran itu menjadi lebih pelan, mengikuti irama tulisan tangan kita. Jadi tulisan tangan kita kan lebih pelan dibandingkan pikiran. Nah, pikiran kita juga akan mengikuti nih ketika menulis jurnal. Ya, jadi saya dorong teman-teman usahakan menulis jurnal. Ada yang berkata, saya kan nggak biasa nulis, Bu. Oke, kalau nggak bisa nulis ya bolehlah diketik gitu. Ketiklah apa yang kamu takuti, apa yang kamu cemaskan, dan berbagai pikiran, perasaan, sedih, dan sebagainya. Ya, kemudian ya kita bicarakan perasaan kita kepada orang lain,
kepada teman, kepada sahabat, mungkin kepada anggota keluarga yang kita bisa berbicara. Ini nih saya lagi merasa seperti ini. Mungkin tidak ada solusi, tetapi mengeluarkan itu saja udah melegakan sekali daripada hanya menekan. Kemudian juga gratitude list, daftar ucapan syukur. Mengucap syukur, menghitung berkat Tuhan sepanjang hari ini akan justru menenangkan, ya. Melihat bahwa tidak semua stres sepanjang hari ini. Ada berkat yang saya terima dari Tuhan juga kok. Ada Tuhan ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya sepanjang hari ini. Saya selesaikan tugas lah, saya nggak ngantuk waktu mengikuti kuliah, saya bersyukur karena saya bisa makan, seperti itu. Kemudian kita tuh belajar memegari hati dan pikiran, membatasi pikiran dan perasaan. Ketika udah mulai berkembang seperti overthinking, banyak di antara kita yang ada kecenderungan overthinking, kita harus stop. Belajar untuk stop, jangan izinkan diri untuk terus berkembang begitu ya. Saya kadang ajarkan worry window. Jadi kita worry, takut, dan cemas hanya pada jam-jam tertentu. Misalnya jam 8 pagi, saya set alarm. Sampai jam 9, udah cemas, takut, gitu ya. Alarm bunyi, stop. Stop pikiran-pikiran itu, kemudian beraktivitas. Gitu ya. Kemudian selama beraktivitas, kecemasan itu datang, kita stop gitu. Jangan. Nanti jam 4 saya cemaskan kamu lagi. Jadi jam 4 sampai jam 5 kita cemas lagi dan sebagainya. Jadi kecemasan, ketakutan itu perlu dilawan memang. Jadi kita harus memegari hati dan pikiran kita. Next, mental self-care. Ya, kita harus memilih apa nih yang kita masukkan ke pikiran kita, teman-teman. Apa yang kita masukkan ke dalam hati kita. Jadi salah satu caranya adalah mengurangi nonton berita-berita tentang COVID. Jadi jangan sampai TV itu nyala seharian. Jadi kita sambil beraktivitas dengar pemberitaan dari TV begitu ya. Itu justru menambah kekacauan mental kita ya. Jadi lebih baik kita tuh memilih baca tulisan-tulisan yang membangun selain Alkitab ya. Jadi buku-buku, artikel-artikel rohani, website-website rohani seperti Desiring God, itu bagus sekali. Ya, membatasi medsos, tidak langsung percaya pada pesan-pesan WA, khususnya dengan pandemik dan COVID ini. Juga belajar, kita bisa belajar bahasa baru atau sesuatu yang baru. Ada seorang teman yang mau belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea supaya dia bisa mengerti drakor begitu ya. Tapi artinya bahasa yang baru ini akan menolong pikiran kita dan mental kita untuk beraktivitas dengan hal-hal yang kreatif begitu ya. Kemudian berikutnya, next, practical self-care. Para ahli kesehatan jiwa memang mengatakan bahwa kita harus segera kembali ke rutinitas atau membuat rutinitas baru. Jangan anggap remeh rutinitas itu, ya, karena justru itu menenangkan kita. Ada dampak terapeutik, ya. Melakukan kebiasaan tertentu di selama masa karantina atau lockdown ini. Misalnya, bangun dan tidur itu pada jam yang sama. Jangan sampai, karena nggak ada kuliah hari ini, bangun jam 9 atau bangun jam 10 lah, gitu. Enggak. Jadi tetap bangun pada jam yang sama, bangun jam 5 gitu ya. Kemudian tidur jam 9 atau jam 10. Itu harus rutin. Jadi sepanjang hari ini jangan tidur. Karena seharusnya 7 jam tidur itu udah cukup. Nah, kita ngantuk sepanjang hari karena tidur kita kurang begitu. Nah, 1 jam sebelum tidur udah harus mati HP-nya. Jangan menatap screen terus-menerus atau laptop kita, karena itu mengganggu circadian rhythm dari tubuh kita. Circadian rhythm itu itu yang mengatur sistem tubuh kita atau dinamika dalam tubuh kita untuk tidur dan bangun. Bahwa ketika ada terang berarti itu pagi. Nah, ketika kita menatap screen
otak kita akan menerjemahkan itu sebagai pagi, jadi sulit tidur, begitu. Makanya kalau mendung-bendung, kita ngantuk. Kenapa? Circadian rhythm kita mengatakan bahwa ini sudah malam, udah jam tidur, begitu ya. Nah, jadi walaupun work from home ya atau study from home, mandi pada jam yang sama, ganti baju, jangan pijama, pakai piyama dan daster seharian. Atasnya sih rapi, tapi dibawanya piyama begitu ya sambil mengikuti online. Jangan. Lebih baik memang keteraturan itu kita kembangkan. Itu bagian dari self care loh. Ya. Dan juga kita buat rencana pendek supaya hari ini apa yang saya lakukan? Ada rutinitas. Esok apa yang saya lakukan? Ada rutinitas kembali. Next. Relational self-care. Ya, kita memang pada masa pandemi ini tidak bisa bertemu secara langsung dengan sahabat, dengan teman kuliah, teman semesta, tapi kita harus terus berelasi dan membagi pikiran dan perasaan kita dengan cara video call. Khususnya bagi extrovert yang memang harus bergaul begitu ya, harus ngobrol dan sebagainya. Nah, kita tuh yang berinisiatif untuk video call teman. Video call keluarga yang jauh, misalnya sepupu kita yang sudah lama nggak ketemu, paman dan tante kita tanya bagaimana keadaan mereka, kakek nenek kita. Nah, kita tuh yang berinisiatif, kita yang membangun komunikasi yang baik seperti itu, ya. Kemudian juga orang-orang di rumah kita ya kita belajar memperbaiki komunikasi dengan anggota keluarga kita, ya. Kemudian ikut KTB, ikut persekutuan, di mana kita bisa bertemu dan kita ngobrol, kita tertawa dan sebagainya. Itu sangat menolong social aspek itu ya. Kemudian next, physical care, secara fisik ya. Karena tubuh kita itu mengeluarkan hormon-hormon stres yang harus dipakai. Kalau enggak, ya hormon stres ada terus di dalam tubuh kita. Enggak kita apa ya? Kalau kita lagi stres kan menimbulkan respons fight or flight gitu ya, lari atau lawan. Nah, hormon stres itu yang akan menolong kita untuk lari atau lawan. Nah, kalau hormon stres ini tidak terpakai, kita mau lari atau lawan terus, nggak bisa lari kan, kita mau kemana. Nah, yang fight ini yang terus ada. Tidak heran kita fight terus sama orang-orang di rumah, gitu ya, untuk mengeluarkan stres. Padahal lawan kita bukan anggota keluarga kita, bukan istri kita, bukan suami, bukan orang tua, bukan anak kita, ya. Karena dampak hormon-hormon stres ini mengganggu sekali emosi-emosi kita. Ya, untuk itu kita olahraga. Kita harus tetap aktif. Ada olahraga yang kita bisa lakukan di dalam rumah kok, aerobik lah, stretching lah. Yang penting itu dilakukan. Kemudian makanan sehat dan minum air banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah recreational. Next. Recreational self-care. Dulu waktu kita masih tinggal di asrama, kalau kita lagi sumpah bikin tugas di perpustakaan, ya udah kita keluar ngobrol ke coffee ke book room, makan, ngopi dan sebagainya. Itu kan recreational. Atau sebelum lockdown kita bisa ke mall, kita bisa belanja atau ke coffee shop dan sebagainya. Nah, sekarang kan nggak bisa tuh. Tapi kita perlu lakukan. Nah, kita lakukan hal-hal yang kita senangi, teman-teman. Baca buku, tapi bukan buku kuliah. Buku yang inspiratif, buku yang mengisi jiwa kita, mengisi pengetahuan psikologis, emosional dan sebagainya. Dengar musik yang kita senangi, tapi musik memang yang cenderung menenangkan gitu ya. Sambil pejamkan mata, menikmati musik rohani yang ada. Itu sebenarnya udah termasuk rekreasi. Atau nonton film. Bukannya tidak boleh nonton film sama sekali, tapi kita memang harus batasi. Ada yang berkata, Bu, nonton drakor. Saya bilang, oh oke, nonton drakor boleh lah. Tapi jangan sampai 5 episode kita habiskan. Ya itu udah bukan self-care. Jadi kita harus latih diri 1 episode, cukup 1 episode. Esok lagi 1 episode. Kalau memang mau nonton drakor atau film yang kita yang bagus gitu ya. Kami sekeluarga menjadwalkan setiap Sabtu malam kami nonton film bersama-sama.
anak boleh pilih, Pak Ferry boleh pilih, saya boleh pilih, terus kami download, kami nonton, atau langsung juga YouTube bisa kami nonton begitu ya. Kecuali ada pelayanan, nah itu nggak bisa dilakukan. Tapi ada aja ya, atau kadang naik motor, naik mobil, keliling, nggak turun gitu ya, tapi keliling aja Kota Malang, nonton apa lihat-lihat dan sebagainya, terus pulang. Nah itu udah rekreasi seperti itu. Nah, atau berkebun kalau ada lahan kecil di rumah, ayo nanam, merajut, melukis, menggambar, menyanyi, apa saja tuh yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan atau hal-hal yang kita senangi. Ya, nah ini adalah terakhir caranya. Sekarang juga ada tour museum online. Jadi museum-museum di Eropa itu yang bayarnya mahal-mahal, sekarang kita bisa tour online loh. Jadi kita coba masuk ke website-website mereka, dan sepertinya kita sudah berada di museum itu. Ada juga tour Germany online. Gitu. Jadi kita tour online di Germany itu, ya lewat website di mereka gitu. Terus ada lagi yang saya mau ikuti ini sebentar lagi, tour Israel online. Wah, kita udah ke Tanah Suci secara online gitu. Nah, kita bisa lakukan itu untuk rekreasi. Ini yang terakhir, bagian terakhir, slide terakhir, silakan. Nah, ada beberapa dampak memang kalau kita tidak melakukan self-care ya teman-teman. Kerohanian menjadi kering, kelelahan dan burnout sampai tidur di depan laptop gitu ya. Aduh, letih banget nih dan sebagainya. Sakit penyakit, MAH, juga bisa penyakit kardiovaskular. Menerus, kita nggak ada penyalurannya. Kemudian yang sulit berfokus, gangguan konsentrasi. Jadi seharusnya ikut kuliah, ya bisa kemana-mana nih, aduh bosan dan sebagainya gitu. Karena memang ya bisa dipahami, pikiran dan otak kita bisa letih. Tapi saya harap dengan beberapa cara tadi yang saya berikan, presentasikan, kita bisa menjadi refresh ya teman-teman. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Oke Bu, makasih untuk penjelasannya. Itu kalau lihat dampaknya saya ditik semua deh Bu, itu selama periode kemarin. Masalahnya banyak stres gitu Bu. Oke, ternyata self-care itu penting banget ya Bu ya untuk kehidupan kita rohani maupun relasi kita sama orang-orang di sekitar kita ya Bu ya. Dan saya ngelihat bahwa keteraturan dan Ibu bilang keteraturan sama rutinitas itu penting ya. Itu memang terkadang ketika di rumah itu malahan kita nggak merasa waktunya itu kok beda sama waktu di kampus. Kalau kampus kan udah tertata jadwal, di rumah ya udah sewaktu-waktu kita bisa melakukan. Jadi kita anggap nggak perlulah rutinitas itu ada gitu. Ternyata memang sangat penting. Harusnya kita anggap kita juga kayak di asrama gitu. Iya. Bangun pagi, beginilah kira-kira ya. Bangun pagi, mulai stretching tuh di kamar, di tempat tidur. Stretching 2 menit begitu ya. Itu udah self-care loh. Kemudian minum 2 gelas air, itu udah self-care gitu. Kemudian ambil kopi atau teh, silakan duduk, baca Alkitab, itu udah bagian self-care. Jadi rutinitas kita kan, baca Alkitab, merenungkan, setelah itu kita makan, sarapan pagi, kemudian beraktivitas mandi, ganti baju, kemudian mulai beraktivitas, makan siang tepat gitu ya. Tarik nafas dalam, keluar jendela, hirup udara, dengan musik, kemudian malam dan sebagainya. Malam 1 jam sebelum tidur kita udah stop begitu ya. Kemudian gitu. Baik Bu, itu ternyata bagian dari self care kita ya ternyata dalam rutinitas kehidupan. Kadang-kadang kita juga kayak mau memberikan waktu untuk lebih untuk self care. Kadang-kadang itu tuh khawatir gitu Bu, khawatir waktunya tuh nggak cukup gitu kadang-kadang. Jadi kepikiran terus aja gitu. Dan ternyata memang penting banget gitu untuk teman-teman, untuk kita semua yang sekarang ada di rumah masing-masing untuk melakukan self-care pada masa-masa kuliah online seperti ini ya. Nah teman-teman,
pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua itu sudah kami sortir dan kami coba pilah-pilah mana yang memang akan seputar self-care. Kami akan membahasnya terlebih dahulu. Dan karena pertanyaannya ini banyak, teman-teman. Jadi kami akan, nggak mungkin, kami tidak bisa menjawab semuanya, tapi kami akan usahakan menjawab hal-hal yang memang berkenaan dengan self-care. Nah, oke. Sekarang saya akan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh 3 narasumber kita, yaitu Bu Aileen, Bu Esther, dan Pak Heman. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Ini saya tujukan ke Bu Aileen dulu ya, Bu ya, tentang self-care ya. Ada pertanyaan yang bertanya demikian, Bu. Salah satu cara self-care adalah dengan meditasi. Bagaimana cara meditasi secara Kristiani yang baik sih, Bu? Seperti apa? Oke. Nah ini apa ya? Pertanyaan yang menarik. Apalagi saya sekarang sedang memimpin KTB tentang meditasi Kristen ini, listening prayer gitu. Nah di dalam listening prayer itu kami membaca satu bagian firman Tuhan, kemudian meminta Tuhan untuk berbicara. Ya. Jadi meditasi Kristen ini adalah sebuah proses di mana kita itu secara sengaja memfokuskan diri kita pada suatu konsep rohani atau atribut Allah atau ayat firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan gitu ya, dan merefleksikan maknanya dalam konteks kasih Allah. Jadi meditasi Kristen ini ditujukan untuk membawa kita ke dalam relasi yang lebih dalam, lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan, ya. Dan itu adalah communion with God, gitu ya. Bagaimana caranya? Cara yang saya tahu dan saya lakukan juga di dalam KTB kami ini adalah ya seperti itu ya. Kami misalnya saya biasanya berikan satu ayat firman Tuhan, kemudian ada panduan apa nih yang minggu ini kita renungkan. Misalnya Tuhan tunjukkan siapa diri saya, atau Tuhan tunjukkan siapa dirimu kepada saya gitu ya. Kemudian kita renungkan gitu. Dan puji Tuhan, insight-insight banyak sekali yang Tuhan nyatakan kepada kami masing-masing ya. Jadi biasanya kita pilih satu tempat atau satu ruangan di rumah, di mana kita nggak bisa diganggu, duduk dengan rileks, baca Alkitab dan berkali-kali misalnya baca ayat itu, gitu ya. Kemudian kita tutup mata dan meminta Tuhan nyatakan kepada saya apa artinya ayat ini. Bagaimanakah Tuhan melihat saya? Atau siapakah engkau Tuhan dari ayat-ayat firman Tuhan ini? Ya, ada juga memang yang menggunakan kata-kata seperti Maranatha. Merenungkan tentang apa itu Maranatha. Maranatha kan come Lord Jesus, gitu ya. Atau Allah itu kasih, God is love. Tuhan tunjukkan God is love ini seperti apa. Dan bagaimanakah God is love itu beraplikasi pada diri saya. Jika pikiran bisa kemana-mana, kita harus memang mendisiplin diri untuk tarik, fokus lagi. Di awal-awalnya akan sulit. Kami juga dalam KTB melihatnya sulit sekali di awal-awal. Tapi makin hari, makin kami lakukan, setiap hari kami lakukan, itu menjadi habit. Dan lebih mudah memang untuk Tuhan berbicara ketika kita mencondongkan, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan Tuhan. Nah, seperti itu. Salah satu contoh lah ya, meditasi Kristen. Apakah seperti Lectio Divina gitu ya, Bu ya? Semacam Lectio Divina, tapi Lectio Divina kan kita membacanya berulang-ulang begitu ya, kemudian berbicara misalnya melihat apakah ada kata-kata yang mungkin menonjol atau menangkap perhatian kita, terus minta Tuhan berbicara melalui itu. Itu yang lebih cenderung Lectio Divina. Sedangkan ini kami nggak ada ini nih, bukan kata-kata, walaupun mungkin Tuhan berbicara memberikan kata-kata dari ayat itu, tapi lebih ke secara bebas Tuhan mau sampaikan apa. Gitu. Oke. Dan itu lebih baik kalau juga bisa di-share-kan ya, Bu ya, jadi semangat buat orang sekitar ya, Bu ya. Nah, setelah itu memang kami bertemu sharing. Jadi panjang minggu ini kami lakukan, terus bertemu sharing. Panjang minggu itu biasanya kami 10
minggu. Listening prayer itu. Oke, ide yang bagus buat KTB, Bu. Buat KTB kami. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya sama Ibu dulu ya, Bu ya. Ini juga tentang self-care. Ada pertanyaan yang begini. Bagaimana jika self-care yang kita lakukan berseberangan dengan pendapat orang tua? Sehingga bikin self-care itu nggak maksimal gitu. Contohnya mungkin mau self-care nih sama make up atau drakor, gitu, nonton drakor, tapi ternyata orang tua nggak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Nggak perlu lah. Kenapa harus seperti itu gitu. Menarik itu. Tapi jika self-care Anda adalah hanya itu saja, make up dan nonton drakor, mungkin juga saya nggak akan setuju. Kalau keseringan ya, Bu. Soalnya kalau hanya nonton drakor sepanjang hari misalnya, atau ya 3-5 episode itu lumayan panjang juga loh, buang-buang banyak waktu, 5 jam gitu. Kemudian juga mungkin make up-an gitu ya. Mungkin orang tua berpikir, lo kok cuman di dalam rumah ngapain make up-an, itu kan buang-buang begitu ya. Tapi kita itu yang bertanya, maksudnya bisa jelaskanlah kepada orang tua dengan baik ya. Mengapa kamu lakukan itu, tapi juga memang yang soal drakor itu ya limit, harus dibatasi. Seperti yang tadi saya katakan, 1 episode cukup. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan 1 episode. Kemudian, lakukan self-care lainnya, supaya orang tua juga lihat bahwa, oh self-care ini bukan hanya make up dan drakor ya. Ada juga misalnya memasak. Memasak itu kan mengeluarkan ini nih, aktivitasnya mengeluarkan hormon-hormon nih. Baca buku untuk menenangkan, bikin kue, ikut webinar yang tentang sesuatu yang kita sukai, misalnya berkebun atau apa. Jadi ada variasinya, bukan hanya seperti itu, make up-an dan apa ya, drakor seperti itu. Jadi harus bisa bervariasi dan juga melimit ya, Bu ya, nggak selalu. Adalah variasi memang. Ya. Oke, makasih Bu Aileen. Mungkin teman-teman Pak Herman dan Ibu Esther masih boleh bertambah loh, menambahkan gitu. Iya, mungkin Pak Herman atau Bu Esther yang mau menambahkan, silahkan. Sudah sangat baik tadi mendengar penjelasan Ibu Aileen sebagai pakar self-care. Rasanya udah self-care sendiri. Membayangkan bagaimana Ibu Aileen melakukan baru bangun tidur, stretching, minum air, begitu. Aduh, rasanya sudah self-care, Bu. Harus dilakukan juga, Pak. Saya tahu Pak Herman lakukan kok. Oke, well. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ini untuk Pak Herman ya, gitu ya. Pak Herman, bagaimana bisa membedakan self-care dan hanya bermalas-malasan gitu? Gimana cara beda ini self-care atau sebenarnya cuma males-malesan, cuma pingin leha-leha gitu, Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya kira tadi dari penjelasan Ibu Aileen sudah lengkap dan baik sekali. Saya di sini ingin merumuskan saja ya jawaban-jawabannya. Jadi penjelasan atau ilustrasi Ibu Aileen tentang jam 3 dan jam 9 dan jam 3 itu bisa menggambarkan untuk menjawab hal ini. Nah, ini pertanyaan yang baik. Bagaimana membedakan self-care dengan hanya bermalas-malasan? Saya coba cari di Amsal Salomo pasal 6 ayat 9 sampai 11. Di sana ada gambaran tentang bermalas-malasan. Saya bacakan ya secara singkat. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, maksud saya adalah begini, kita kuncinya adalah mau memahami manakah batas minimal
dan manakah batas maksimal dari kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk beristirahat, untuk memberikan kesempatan kepada tubuh dan jiwa kita, relasi kita, memulihkan diri, untuk mengisi diri kita dengan gizi. Tetapi kalau gizi berlebihan, nah seperti yang Ibu Aileen gambarkan, misalnya drakor 5 episode misalnya, nah itu kan berlebihan. Jadi kita mesti tahu tuh batasnya ya. Terlalu banyak tidur, bikin lemes. Terlalu sedikit tidur, lemas juga begitu ya. Jadi kita mesti ukur tuh ya. Tetapi setiap orang punya batas minimal dan maksimal yang berbeda-beda. Nah ini juga repot nih. Karena itu kita mengenal prinsipnya saja. Saya kasih contoh Pendeta Peter Wongso ya, sebagai rektor, salah satu rektor kita, itu saya tahu dia hanya tidur 5 jam. Sehari begitu ya. Dia jarang tidur, tapi dia harus tidur siang. Kalau tidur siang terganggu, nah itu bisa emosi itu ya. Nah hal-hal seperti itu kita bisa juga ukur kepada diri kita sendiri. Dan kita tahu Pak Peter Wongso itu umurnya panjang begitu. Dan dia menulis banyak buku. Nah itu salah satu contoh. Kita perlu tahu mana batas minimal kita, maka kita penuhi yang batas minimal itu secukupnya. Dan jangan sampai berlebihan. Itu jawaban saya. Oke Pak, makasih. Berarti yang penting kita harus menetapkan ya, kita ini bisanya sampai seberapa banyak, untuk istirahatnya berapa banyak. Jadi kita yang menetapkan ya Pak ya, untuk waktu-waktu itu. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Oke, saya mau melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Bu Esther. Mungkin Bu Esther bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya, sebentar. Saya rangkum ya, ini karena pertanyaannya dari 2 orang teman yang mirip pertanyaannya, yang berkata demikian. Sebenarnya nggak ada beban pikiran, nggak merasa stres, tapi tubuh itu gampang lelah, sulit tidur, asam lambung makin tinggi, lapar terus-menerus. Apakah ini tuh gejala stres, ataukah ada sesuatu yang lain gitu? Ini saya rangkumkan dari pertanyaan dari 2 teman. Mungkin Bu Esther bisa membantu menjawabnya. Terima kasih Melisa. Selamat pagi semuanya. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan dari seorang pakar kinesiologi ya, yang memang banyak mempelajari tentang tubuh dan efeknya kepada berdampak pada banyak hal dalam hidup kita ya. Dia mengatakan bahwa tubuh kita ini tidak bisa berbohong. Menarik ya. Jadi tubuh kita ini nggak bisa berbohong. Mungkin memang pikiran kita bisa bilang, oh enggak, saya nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak capek, saya nggak stres, tapi tubuh kita nggak bisa berbohong. Jadi artinya kalau memang ada sesuatu nih, sampai misalnya apalagi asam lambung, maksudnya kita merasa kita makannya normal-normal aja, nggak makan yang neko-neko, teratur, tapi kenapa ini asam lambung mudah naik, misalnya seperti itu ya. Nah, atau memang kita merasa kalau kita juga nggak banyak pikiran, tapi kenyataannya tidurnya sudah mulai terganggu, nah berarti sebenarnya ada sesuatu tuh yang mungkin kita perlu telusuri. Saya jadi ingat waktu saya kuliah S1 dulu juga seperti itu. Saya kadang-kadang mahnya kambuh, kalau sudah nggak tahan, saya akhirnya pergi ke dokter, seorang dokter ibu-ibu yang sudah senior ya. Dia cuma tanya gini, habis dia periksa, biasa ya perutnya diperiksa-periksa, dipencet-pencet, dia cuma tanya gini, kapan ujian? Kapan kumpul tugas? Dia cuma tanya seperti itu aja, dan saya tersenyum dan saya sadar, iya, itu salah satu faktornya ya. Walaupun memang kadang-kadang faktor anak kos juga memang bisa makan nggak benar juga bisa ya. Nah, jadi kalau memang itu sudah mengganggu kita, ada baiknya memang kita perlu telusuri juga, kita perlu tanya sama diri kita ya. Mungkin memang bukan sesuatu stres yang amat sangat kita sadari saat ini gitu, tetapi ada hal-hal lain yang mungkin sebenarnya tanpa kita sadari sudah mengganggu kita. Hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kita tanpa kita sadari juga misalnya adalah cahaya lampu, ya,
terlalu terang, kadang-kadang ya, jadi bisa mempengaruhi penglihatan kita seperti itu ya. Terlalu bising, suara-suara bising yang kita rasa mungkin kita bisa akomodasi, misalnya musik-musik yang kan ada orang yang memang mengatakan saya baru bisa belajar kalau diiringi dengan musik yang harusnya upbeat begitu ya, harus musik yang heboh baru saya bisa masuk, kalau musiknya terlalu slow nggak bisa gitu ya. Nah tapi kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu musik dengan desibel tertentu, frekuensi tertentu itu sebenarnya bisa memicu stres bagi tubuh kita, walaupun kita merasa kita fine-fine saja. Ya. Jadi ada penelitian yang dilakukan kepada orang-orang yang tinggal di tepi jalan kereta, dekat airport, dan sebagainya. Walaupun mereka mengatakan mereka tidak stres, tapi ketika diperiksa lebih jauh, sebenarnya tubuh mereka memberi reaksi-reaksi mereka tuh stres. Jadi memang ada baiknya kita periksa juga sih. Maksudnya bukan nggak harus periksa ke dokter ya, meneliti diri kita sendiri sebenarnya. Jangan-jangan memang ada hal yang kita masih pikirkan, atau mungkin unfinished business yang kita nggak pikiran, kita nggak sengaja pikir, kita tidak merasa kita sedang pikirkan, tapi tetap ada di sana gitu ya, urusan-urusan yang belum terselesaikan. Kecemasan, memikirkan sesuatu yang mungkin kita nggak terlalu mikir, tapi tetap ada di sana. Nah, itu yang mungkin kita perlu telusuri juga. Oke, terima kasih Bu Esther. Itu saya juga mengalaminya. Mulai asam lambung naik, mulai kayak nafasnya juga nggak enak itu dalam beberapa saat ini. Ya, memang saya menyadari itu stres karena stres dalam keadaan seperti ini gitu. Kalau misalnya itu gejalanya adalah sesak napas, nah kita juga harus hati-hati ya. Mungkin bukan stres lagi ya. Ya, benar. Ya. Harus periksa. Sudah periksa, Bu. Iya, Bu. Melanjutkan dari pertanyaan ini adalah bagaimana caranya supaya nggak stres, Ibu, gitu ya. Ini pertanyaan yang cukup banyak yang ditanyakan. Terlebih lagi dalam masa-masa kuliah ini ya, Bu, online, deadline tugas, gitu ya. Gimana sih caranya menghadapi semuanya itu dengan nggak stres, gitu. Dan caranya membagi waktunya untuk istirahat juga, gitu, Bu. Iya, memang sih ya. Caranya nggak stres, susah. Karena kita butuh stres, seperti kata Bu Aileen tadi ya, jam 9, jam 3 tadi itu ya. Kalau kita nggak merasa stres sama sekali, saudara, jangan-jangan selama kuliah online kemarin, saudara nggak muncul. Gawat juga ya, absen terus gitu, karena nggak ada stresnya gitu, asik aja gitu ya. Tapi kan dengan derajat stres tertentu membuat saudara-saudara muncul di kelas, walaupun memang rasanya udah aduh ngantuk ya, tapi itu yang bikin saudara muncul, yang bikin saudara mengerjakan tugas-tugas. Nah, tapi memang kalau sudah over, itu yang jadi masalah. Nah, saya pikir kalau tanya bagaimana, saya rasa presentasi Bu Aileen tadi sudah banyak memberi penjelasan ya, tentang keteraturan, tentang jadi berbagai aspek. Saya rasa saya nggak perlu ngulang lagi ya, yang Bu Aileen sampaikan, saya rasa tadi sangat menjelaskan. Kita bagaimana nggak sampai terlalu stres. Hanya mungkin memang yang kita perlu pikirkan adalah memang melatih manajemen stres itu ya. Stres pasti ada, bagaimana kita memanage supaya tetap ada di yang optimal jam 12 tadi menurut Bu Aileen ya. Jadi kalau memang hal ini saya juga setuju sama Pak Heman, semua punya keunikannya masing-masing buat handle itu sesuai dengan gaya kepribadian masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tiap orang unik, jadi nggak bisa dikatakan saya cara seperti ini berhasil buat saya, pasti berhasil buat Melissa, pasti berhasil buat teman-teman yang lain. Enggak ya. Jadi kita perlu uji coba, trial and error. Kata orang kalau begini bisa, saya coba. Nah, gitu ya. Kata orang mesti tidur 8 jam. Nah, kayak Pak Herman tadi, ternyata 6 jam udah seger, terus merasa kok saya kurang nggak sampai 8 jam, terus kita jadi stres gitu kan ya. Padahal sebenarnya udah oke. Sebenarnya 6 jam itu sudah fresh seperti itu. Jadi kita perlu uji coba cari mana yang paling cocok dengan kebutuhan dan gaya kepribadian kita sebenarnya sih. Semoga itu juga cukup menjawab ya. Iya. Terima kasih Bu Esther. Ini memperlihatkan bahwa self-care sangat penting ya. Termasuk buat kami juga. Saya juga belajar baik-baik kok mendengar Bu Aileen tadi. Oke, makasih Bu Esther untuk jawabannya. Saya mau melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin Pak Herman bisa menjawabnya.
bagaimana sih cara pemulihan dari penyangkalan diri dalam menghadapi stres? Pemulihan dari penyangkalan. Mungkin beberapa dari kami menyangkali kalau kami stres kali ya, Pak ya. Baik, itu tafsiran Melisa ya, bahwa ini tentang menyangkali stres ya. Bagaimana supaya kita bisa menerima begitu ya, dan tidak menyangkal stres, apakah seperti itu ya? Nah, itu harus dipertanyakan sama teman-teman yang tanya ini ya, Pak ya. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu, maka saya merasa jawaban dari Ibu Aileen dan Ibu Esther itu lengkap sekali. Mungkin saya kembali lagi menyimpulkan aja ya. Jadi kita perlu juga sekali lagi mencoba mengetahui dan menyadari kondisi stres. Nah, kadang itu bisa dari dokter atau orang lain begitu. Juga misalnya konselor. Tetapi kita sendiri bisa mengukur kadang-kadang. Sebab tubuh kita ataupun perasaan kita itu bisa punya alarm. Demikian juga spiritualitas kita itu bisa punya alarm. Misalnya kalau kita misalnya kurang doa dan sebagainya, itu ada tanda bahaya gitu ya. Tuhan Yesus kan meminta supaya murid-muridnya berdoa waktu di Taman Getsemani itu, supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Nah, itu alarm. Nah, alarm ini perlu kita perhatikan. Secara fisik mungkin kita bisa kenali misalnya asam lambung naik dan sebagainya. Tetapi juga misalnya mulai sakit kepala, nggak bisa tidur, alergi, atau mungkin secara emosi ya seperti tadi cepat marah dan sebagainya ya, atau sedih tapi tidak tahu kenapa nih saya sedih begitu ya. Nah, itu hal-hal yang kita perlu sadari dan kemudian kita akui, terima. Kenapa kita sulit menerima bahwa kita sedang stres? Nah, ini masalahnya yang mungkin lebih penting nih ya. Kadang-kadang karena mungkin pola pendidikan atau pola asuh kita waktu kecil, kita dididik untuk tidak boleh menyerah, harus gigih, bekerja keras, dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita terlalu menekankan sisi ini, maka kadang-kadang kita itu sulit untuk menerima kelemahan diri kita. Kalau kita misalnya mulai lelah dan sebagainya, kita seperti dipecut gitu, dipacu untuk kembali lagi bekerja. Masa yang seperti ini saya menyerah dan sebagainya. Atau ada yang sebaliknya, karena terus-menerus dibilang kamu itu tidak disiplin dan sebagainya, lalu akhirnya dia itu ya udah, saya memang begini kok. Tetapi ketika dia menyerah, nah itu stres tersendiri juga karena misalnya hati nuraninya berbicara dan sebagainya. Nah, ini jadinya kita perlu mengakui bahwa kita itu punya kelemahan dan kita berusaha untuk menerima kelemahan diri kita itu. Bukan supaya kita menyerah, tetapi supaya kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi nanti. Jadi nggak apa-apa mengatakan bahwa iya saya sedang stres. Kalau begitu saya perlu perlu keluar dari stres ini. Kalau misalnya diperlukan, saya perlu cari pertolongan. Mungkin pertolongan dari orang lain. Nah, kemudian yang juga penting adalah bahwa kita mengenali pola kita di dalam menghadapi stres. Karena kita seringkali menggunakan pola itu, dan pola itu pola yang tidak sehat. Tetapi mendatangkan keuntungan buat kita. Karena mendatangkan keuntungan, sehingga kita juga tidak mau mengakui kita stres, tetapi kita membebani diri kita ataupun orang lain. Nah, saya kasih contoh ya. Kadang kita itu punya kebutuhan akan perhatian, diperhatikan. Kemudian kita kasihan sama diri kita sendiri begitu.
Nah, ketika kita stres, kita bilang, nggak apa-apa, begitu ya. Atau kita mengatakan, enggak kok, kita bukan stres. Tetapi ini gara-gara orang lain ini. Gara-gara orang tua saya nih, memperlakukan saya begini-begini, makanya saya jadi begini nih. Ini bukan karena saya stres sebetulnya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita kemudian menggunakan itu dengan marah-marah dan sebagainya, lalu kita membenarkan diri bahwa ini sebetulnya reaksi kita aja dan ini manusiawi kok. Nah, makanya saya sering terpikir ya, kenapa itu tuh ya, bolak-balik saya terpikir kenapa ya Tuhan Yesus ketika menemui seorang sakit yang berbaring puluhan tahun kemudian dia berada di tepi kolam Bethesda, sebetulnya dia sakit berbaring, pasti dia ingin sembuh. Tetapi pertanyaan Tuhan Yesus adalah, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Itu kadang bisa menohok kita gitu ya. Memberitahukan kita, iya ya, jangan-jangan kita memakai sakit kita itu untuk mencari belas kasihan orang atau bergantung kepada orang, sehingga orang yang sakit itu kan menyalahkan orang lain begitu. Nah, itu membuat kita nggak mau pulih dari stres gitu, karena stres itu mendatangkan keuntungan buat kita. Tetapi apa yang Tuhan Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Lalu pola pikir dia itu mungkin saja dia mungkin menelusuri kembali begitu ya, sebelum-sebelumnya ya apa yang sedang terjadi. Nah, Tuhan ingin juga kita berubah dari pola yang tidak sehat itu supaya kita lebih sehat. Salah satunya adalah lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri dan menerima kelemahan diri kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi, kalau tidak akan terjadi yang lebih buruk dari itu. Jadi ada juga stres itu yang berasal dari dosa. Nah, dosa juga ada kaitannya dengan pola yang tidak sehat. Nah, seperti itu yang kita perlu kenali sehingga kita juga akhirnya bisa keluar dari kondisi stres itu. Begitu jawaban saya, Melisa. Oke, baik Pak. Ini saya mau lanjutkan sama pertanyaannya, kayaknya nyambung gitu ya Pak ya. Ada yang bertanya begini, bagaimana cara kita menentukan konsep? Tadi kan Bapak bilang kan memang harus cari tahu apa yang menjadi penyebab gitu ya. Apakah harus cari penyebabnya ataukah kadang-kala lebih baik di-ignore lah. Ya udahlah, kan nggak tahu penyebabnya kayak gimana, daripada mikirin stres ya udahlah di-ignore, mendingan move ke hal-hal yang lain gitu loh, nggak usah dipikirin. Apakah itu cara yang lebih baik ya Pak ya? Apakah itu bisa gitu Pak? Iya. Ini pertanyaan yang baik lagi yang sekali lagi menekankan tadi penjelasan Ibu Aileen bahwa itu stres itu berguna, stres itu bermanfaat, dan Tuhan mendatangkan stres juga, penderitaan juga bagi orang percaya. Supaya apa? Supaya orang itu belajar, bertahan, menjadi lebih tekun, mengembangkan kepribadiannya, menjadi lebih matang, dan seterusnya, untuk bertumbuh. Nah, di dalam stres itu, apakah harus di-ignore? Ada stres yang ringan, ada stres yang masing-masing orang daya tahannya beda-beda, dan wilayah rawannya itu juga beda-beda. Ada stres yang kita tidak perlu terlalu hiraukan, memang betul. Tetapi ada juga banyak stres yang seperti tadi saya jelaskan, ada terkait dengan pola gitu ya. Pola yang tidak sehat, yang kita sendiri tidak bisa sadari. Sebab kita itu manusia berdosa yang kadang itu punya apa ya, kalau dalam bahasa psikologinya ego defense mechanism, ya, mekanisme pertahanan diri gitu, untuk membenarkan diri, untuk merasionalisasikan. Kita kan nggak mau dianggap kita lemah, salah dan sebagainya begitu ya. Nah, hal-hal itu kadang kita
perlu berhadapan dengan orang lain, begitu. Selain lewat persekutuan, saya kira cukup sering waktu kita konseling, kita hal-hal yang kita tidak sadari, itu kemudian menjadi sadar bahwa kita ngerti, oh rupanya ini loh akar masalahnya. Selama bertahun-tahun saya menggunakan cara ini, sebetulnya cara yang tidak efektif dan tidak sehat begitu. Nah, jadi ada hal-hal yang memang perlu ditelusuri akarnya. Ada hal-hal juga yang memang ya kita terima saja. Ada hal-hal yang kita pelajari, apa pesannya dari Tuhan? Kenapa saya menderita seperti ini? Seperti itu, Elisa. Oke, jadi kita juga harus mengetahui ya Pak ya, stres ini stres apa dulu nih, model seperti apa? Ya, kalau sudah menimbulkan gejala-gejala, nah kita perlu atasi itu ya. Nah kalau kita nggak tahu akarnya, mungkin kita perlu cari pertolongan. Oke Pak Herman, makasih untuk jawabannya. Iya. Kita mau melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Bu Esther. Bu Esther, ini ada teman yang bertanya mengenai post-traumatic stress disorder. Jadi langkah-langkah apa yang dapat dilakukan ketika menjumpai diri mengalami PTSD ini gitu, di lingkungan rumah sebagai new normal. Mungkin Ibu bisa jelasin dulu ya, mungkin PTSD apa, mungkin banyak dari teman juga nggak terlalu mengerti itu ya. Kenapa Mel? Kedengaran suara saya? Sudah terdengar, tadi nggak kedengaran. Ya. PTSD itu adalah post traumatic stress disorder ya. Jadi gangguan stres yang terjadi karena pasca peristiwa traumatis. Tapi memang tidak langsung setelah peristiwa traumatis itu terjadi gitu. Jadi biasanya ada satu peristiwa traumatis, kemudian kalau dari ukuran diagnostik manual yang kami miliki, itu paling tidak 30 hari setelahnya gitu ya. Kemudian misalkan baru mulai mengalami gejala-gejala, susah tidur, mimpi buruk, tidur atau mimpi itu terulang-ulang gitu ya, seperti flashback ya. Hal-hal yang pernah terjadi, peristiwa-peristiwa traumatis itu seperti bermunculan kembali dalam memori, bisa membuat perasaan cemas, panik, seperti itu ya. Mungkin ketika memang teringat akan peristiwa itu jadi deg-degan, keringat dingin, gemeteran, seperti itu. Itu gejala-gejala post-traumatic stress disorder. Hal yang saya tangkap tadi, jadi sepertinya ketika kembali ke rumah sepertinya mengalami itu gitu ya. Saya menangkap pertanyaannya seperti itu ya. Jadi seperti pulang menemukan situasi di rumah itu memunculkan kembali ingatan-ingatan akan peristiwa traumatis. Ya, saya memang harus mengakui bahwa ini situasi yang tidak mudah. Nggak bisa dianggap sepele ya. Artinya ketika memang merasa bahwa ini yang terjadi ini mengingatkan kembali akan peristiwa-peristiwa itu, jadi sebaiknya kalau memang itu yang saudara rasakan, jangan handle ini sendirian. Ya, seperti Pak Herman juga tadi katakan, kita perlu cari pertolongan. Karena memang kalau kita pernah mengalami peristiwa trauma itu di rumah, terus kemudian sekarang kita pulang ke rumah harus mengalami itu lagi, terus kita mau hadapi sendirian, bukannya nggak mungkin ya, bukannya nggak bisa, tetapi kalaupun bisa itu cukup berat gitu, menghabiskan banyak energi dan bisa mempengaruhi banyak hal juga dalam tubuh kita. Bisa juga salah satunya menggerogoti kesehatan kita, kemampuan konsentrasi dan sebagainya tadi ya. Jadi yang pertama saya rasa mungkin memang perlu minta bantuan pendampingan ya, konselor yang bisa mendampingi dalam memproses trauma yang seperti apa, rasanya sekarang bagaimana, gejala-gejala yang dirasakan itu apa, gitu. Jadi ini memang perlu seseorang untuk membantu memproses hal-hal seperti ini. Jadi memang perlu dikenali sumber stresnya itu. Kemudian perlu diassess juga, perlu diperiksa juga ya. Oke, ini memang hanya post traumatik, artinya memang bahayanya sudah nggak ada, atau jangan-jangan sebenarnya masih ada nih. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan masih ada sumber bahaya, mungkin misalnya dari peristiwa
Saya juga tidak tahu ya, bisa jadi ada KDRT yang terjadi mungkin seperti itu ya, ada abuse tertentu yang terjadi dalam keluarga. Nah, pelaku ini nih masih ada di sekitar nggak nih? Gitu. Ini juga perlu dipahami gitu. Karena sumbernya misalkan pelaku memang masih ada di sekitar, masih berpotensi melakukan kembali hal yang menyebabkan trauma. Nah, ini tentunya strategi-strategi itu harus dipikirkan juga. Bagaimana handle dengan hal itu, bagaimana saya melindungi diri supaya tidak mengalami kembali bahaya itu, ya. Jadi situasinya seperti apa, masih membahayakan nggak? Saya bisa melindungi diri atau enggak? Kalau sampai saya ada dalam bahaya lagi, saya harus melakukan apa? Nah, hal-hal seperti itu yang memang perlu dibicarakan bersama-sama dengan konselor gitu, untuk meminimalkan kemungkinan itu terjadi lagi gitu. Sementara memang dalam situasi sekarang memang mesti pulang, memang mesti ada di rumah, belum punya opsi lain. Tapi hal-hal seperti ini perlu diproses bersama-sama nanti dengan konselor. Oke, Bu, makasih. Yang paling penting berarti mencari pertolongan ya, Bu ya, untuk mengatasinya ya, Bu ya, untuk. Ya, karena ini bukan lagi stres-stres yang seperti tadi, misalkan stres bosan di depan layar dan sebagainya ya. Tapi kalau hal ini tidak teratasi nanti bisa mempengaruhi banyak hal. Banyak hal ya. Oke, baik Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya sekalian ya Bu ya. Yang ini ada pertanyaan dari teman. Bagaimana mengontrol emosi dan menjaga kesehatan diri ketika tinggal bersama orang-orang yang toksik gitu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mungkin orang-orang di sekitar dia di rumah gitu, itu toksik buat mereka gitu. Jadi nggak mudah gitu untuk tinggal di rumah gitu dan untuk konsentrasi dalam pelajaran, dalam tugas dan kuliah gitu. Yang toksik itu teman, kita bisa gampang hindarin ya, nggak usah ketemu ya. Bisa ketemu. Ya. Benar. Di rumah, di keluarga kita, menjadi tidak sesederhana itu ya. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan yang kita golongkan toksik ini juga adalah apakah itu saudara kita, hanya istilahnya kerabat saja, atau orang tua, itu derajatnya juga sudah berbeda, situasi yang dihadapi tentu saja juga berbeda. Jadi memang sama seperti yang PTSD tadi, saya rasa memang kalau kita udah merasa kita ada di lingkungan yang seperti itu dan kita nggak mampu deal dengan itu, sama ya, kita perlu cari orang lain lagi untuk mendampingi. Artinya ada orang di pihak di luar keluarga, seseorang yang bisa membantu kita untuk menetralkan kembali membantu kita untuk sama-sama melihat situasi yang ada ya, sedapat mungkin dengan kacamata yang lain gitu. Karena kalau kita ada di dalam memang susah sekali untuk kita bisa memutuskan bagaimana kita harus bersikap. Terlebih kalau memang situasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau kita menyadari kita tinggal dengan seseorang yang kita golongkan toksik bertahun-tahun, nggak pernah kita cari pertolongan orang lain, ya memang kemungkinan tuh udah muter-muter aja di sini gitu ya, tapi juga udah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau memang kita bisa didampingi oleh seseorang, didampingi oleh konselor, kita bisa mendapatkan bantuan untuk melihat lagi semua peristiwa-peristiwa ini, seberapa toksiknya, seberapa dampaknya, seberapa itu merusak saya, seberapa itu membuat perasaan dan pikiran, konsep diri apa segala pada diri saya juga terpengaruh. Nah, ini memang mesti ditelusuri juga, dilihat ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau memang kita mesti tinggal sama-sama dengan tetap seperti ini dalam pandemi, dalam new normal ini tetap mesti tinggal sama-sama, terus mesti gimana begitu ya. Nah, saudara, dalam hal ini mungkin memang kalau kita ingat ada istilah toksik, kan juga lawannya adalah detox ya. Ya, sekarang kan banyak tuh orang upaya-upaya melakukan detox ya untuk mengurangi racun-racun yang sudah masuk ke dalam tubuh kita ya. Kita lakukan detox. Nah, rasanya memang seperti itu juga. Mungkin kita nggak bisa langsung meninggalkan rumah, situasi tidak memungkinkan. Kalau kita konteks tinggal di katakanlah di Amerika, mungkin memang ini lain situasinya, budayanya ya. Tapi ini kita ada di Indonesia, sehingga kita juga nggak punya resources lain.
Kalau kita masih bisa nggak punya pilihannya selain tinggal di situ. Tapi sebentar, tentu saja kasusnya berbeda kalau memang ini sudah menyangkut membahayakan diri kita, ya, saudara ya. Kalau ini sudah menyangkut bisa berpotensi membahayakan nyawa kita, membahayakan diri kita, tentu saja harus ada pertimbangan lain yang dilakukan, ya. Jadi ini saran-saran yang saya katakan memang ini lebih membahayakan, tidak langsung nyawa. Nah, ini kalau memang nggak nyawa, nggak kelihatan, memang susah orang untuk melihat kalau kita tidak menceritakannya, ya. Jadi kalau misalkan memang seperti itu, saudara, mungkin memang benar-benar kita harus kembali lagi dalam detox, langkah-langkah detox itu seperti yang tadi Bu Aileen juga katakan, Pak Heman juga katakan, pertama-tama ya kita perlu kembali kepada apa sih kata Tuhan tentang saya, ya. Karena biasanya kalau kita hidup bersama dengan keluarga yang toksik itu banyak merusak konsep diri kita, banyak merusak gambar diri kita. Jadi kita bersama-sama dengan konselor, kita juga kembali minta kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada apa kata Tuhan ketika saya dibentuk, saya dilahirkan, ya. Ini fearfully and wonderfully made, ya, dikatakan seperti itu, ya. Apa tuh Tuhan yang sebenarnya Tuhan taruh untuk diri saya seperti itu. Jadi memang kita perlu datang kembali kepada Tuhan, terus isi itu dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Ini yang bisa mengimbangi apa yang memang sudah dirusak. Saya harus bilang ini lebih gampang ngomongnya daripada melakukannya, ya, karena ini ngerusaknya ini sudah merusaknya sudah bertahun-tahun seperti itu. Nggak berarti ini kita masukin langsung, istilahnya tuh kalau air bersih, ada air hitam, kita masukin air bersih terus yang kotorannya keluar, ya. Nggak secepat dan nggak segampang itu, betul. Ini membutuhkan proses, ya. Tapi membutuhkan keterbukaan dari kita juga untuk menjalani proses itu. Karena dengan kita melakukan hal itu, kita akan lebih dimampukan untuk bisa menyaring apa tuh yang kita udah dengar, apa tuh yang diperlakukan. Kita bisa dibantu untuk melihat pada porsi yang tepat. Mana yang memang katakanlah sebagai bentuk pendisiplinan, mana yang sudah abuse, misalkan seperti itu, ya. Kita akan dibantu untuk bisa melihat hal itu sehingga kita juga bisa tahu, oh saya boleh merasa begini. Saya boleh merasa marah untuk perlakuan ini, bukan karena kok saya marah, kayaknya kok saya anak yang durhaka, kalau misalkan yang kita golongkan toksik itu adalah orang tua, ya. Nah, jadi ini sebuah proses yang memang perlu kita jalani bersama dengan konselor. Tapi satu hal sebenarnya dalam situasi ini, seberapapun itu, ya, saudara, kita harus tahu bahwa keputusan akhir ada pada kita nih sebenarnya nih, ya. Kita mau meletakkan diri kita di posisi apa? Kalau kita terus mau meletakkan diri kita di posisi korban yang tidak berdaya, yang nggak bisa apa-apa, yang pasrah, ya kita akan menjadi seperti itu terus. Tapi saya percaya kalau saudara nanya begini, berarti saudara sebenarnya mau keluar dari posisi korban. Saudara mulai melihat diri saudara sebagai ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Nah, ini yuk kita lakukan sesuatu. Dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan konselor, saudara juga bisa dimampukan untuk keluar dari mentalitas korban ini untuk bisa mulai melakukan sesuatu untuk situasi yang saudara hadapi. Jadi itu keputusan kita juga. Maaf jadi panjang lebar, tapi ini satu situasi yang memang nggak mudah, ya. Memang kita perlu dalami dengan lebih baik lagi. Terima kasih buat yang bertanya, saudara. Berjuang ya buat penanya ini, ya. Terima kasih Bu Esi jawabannya, Bu. Memang nggak mudah sih, ya. Kita kalau hidup sama keluarga pun yang maksudnya dengan relasi yang baik pun terkadang sering masih ada konflik gitu, ya. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin orang-orang yang hidupnya keluarga yang toksik gitu, ya, Bu, ya. Oke, ini sebenarnya menjadi pertanyaan terakhir karena beberapa pertanyaan yang lainnya sebenarnya sudah dijawab sama mirip-mirip sejawab dalam pembahasan sama Bu Aileen tadi sebelumnya. Jadi nggak akan saya pertanyakan kembali. Mungkin dari Pak Heman, Bu Esther, dan Bu Aileen, mungkin kalau ada tambahan mau mengatakan sesuatu tambahan mungkin dipersilahkan gitu, ya. Soalnya pertanyaan yang lainnya sudah terjawab sebenarnya dalam sesinya Ibu Aileen, materinya Ibu Aileen. Gitu.
Melisa mau usul nih, boleh ya? Boleh, Pak. Tadi Ibu Esther ada menjelaskan tentang misalnya kasihan diri dan memandang diri sebagaimana yang Tuhan lihat tentang diri kita, menghargai diri kita. Nah, saya berpikir tentang self-talk ini ya. Nah, waktu kita melakukan self-care, itu kita juga sekalian melakukan self-talk gitu. Nah, self-talk itu adalah bagaimana kita mengatakan yang positif, yang indah, yang sedap didengar, dan yang adil dan sebagainya itu ya, itu kepada diri sendiri. Nah, saya teringat Ibu Aileen itu di Instagram Halo Konselor ada mengajarkan tentang bagaimana gerakan tubuh, dan itu bisa dilakukan sambil mengatakan kepada diri sendiri secara positif. Boleh minta Ibu Aileen mungkin untuk mengajarkan sekali lagi itu gerakannya ya. Itu menarik sekali. Silakan Bu Aileen. Ada di drakor katanya. Oke. Ini adalah gerakan disebutnya butterfly hug. Gerakan kupu-kupu begitu ya, untuk membawa positive feelings ya tentang diri kita dan relaksasi begitu ya. Nah, saya ajarkan teman-teman, ayo ikuti saya membuat tangan seperti ini. Ini kan kayak kupu-kupu ya, begitu ya. Kemudian letakkan di bawah di dada, di bawah collarbone-nya gitu ya. Oke. Kemudian secara bergantian dan perlahan tepuk diri. Tepuk dadanya, gitu ya. Nah, biasanya saya tutup mata, saya minta klien tutup mata, kemudian ada hal-hal yang dia mungkin ingin katakan kepada dirinya, misalnya, Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kamu, gitu ya. Atau, you can do this, dengan pertolongan Tuhan bisa kamu lakukan, kayak begitu tuh ya. Dan berapa kali sampai kita menjadi tenang. Atau saya kadang bernyanyi. Be still and know. Sambil begini ya. Atau God is so good. Begitu. Sampai saya menjadi lebih tenang. Ini yang saya pernah lakukan waktu kalau lagi nggak bisa tidur, sampai tertidur. Atau ada yang mengajarkan begini, bukan butterfly, tapi begini ke pundak, dan secara bergantian. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Begitu. Dan pikiran kita jangan diizinkan kemana-mana. Jadi kita juga harus pagari pikiran kita dan berfokus kepada apa yang kita nyanyikan, berfokus kepada atribut-atribut Allah, karakter Allah, juga positive self-talk kepada diri kita. Nah, seperti itu gerakan kupu-kupu menolong kita untuk mengatasi stres ya. Terima kasih. Oke, makasih Bu untuk gerakannya gitu ya. Kita bisa coba pakai. Ini ada teman yang bilang katanya penonton it's okay not to be okay katanya, bisa melihat dari sana katanya. Karena memang ini teknik psikologis. Psikologi ya Bu ya. Ya. Oke, baik Bu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu narasumber untuk menutup acara chat care ini. Nggak terasa sudah hampir 10.30 waktunya. Tambah satu kali ya, Mel. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, iya. Seringkali kita nih melakukan hal-hal dalam hidup ini nih, istilahnya itu apa ya? Tanpa kita mikir gitu ya. Lewat aja gitu. Tadi udah mandi belum ya?
Tadi ini udah ini loh ya, kan kita suka nggak sadar ya karena kita jalanin seperti itu gitu. Kita makan seperti tadi Bu Aileen bilang, makan di depan laptop, kadang-kadang makan sambil HP-an gitu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak tahu kita makan apa tadi gitu. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga menambah peluang untuk kita lebih stres gitu. Jadi kalau memang tadi Bu Aileen mengatakan untuk kita lebih menikmati setiap bagian, termasuk seperti itu juga ya. Kita lebih menyadari kita sedang melakukan apa dan kita nikmati lakukan itu. Ketika memang mandi air hangat, misalnya untuk orang yang mau tidur butuh mandi air hangat supaya tidurnya nyenyak, nikmati setiap air hangat air hangat itu di tubuh kita. Yang memang mungkin ngopi di pagi hari, nikmati seruputan kopi kita. Jadi kita nikmati, seperti ketika kita baca firman Tuhan, kita menikmati firman Tuhan. Ketika lakukan apa, kita menikmati bagian itu. Karena seringkali kan kita wah nanti mesti begini. Terus terang itu juga sebuah disiplin masih terus saya mau terapkan gitu ya. Karena kadang-kadang lagi begini aja udah mikir, oh ya nanti jam 11 mesti ini. Oh nanti mau begini. Jadi udah nggak ada di sini gitu. Padahal sebenarnya buat saya yang ekstrovert, berada di sini ngeliat wajah saudara-saudara, di sini aja udah cukup mengisi buat saya. Tapi kadang-kadang saya juga sibuk mikirin yang lain. Nah itu satu disiplin yang juga masih terus saya lakukan buat diri saya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Makasih Bu Esther. Kami juga senang kok Bu melihat semuanya di sini. Lihat Ibu juga. Udah lama nggak kelihatan kan Bu? Iya betul. Oke, teman-teman. Demikian ya sesi chat care kita hari ini. Yang bisa saya simpulkan salah satunya adalah self care itu sangat penting. Jadi marilah kita mencoba menyiapkan waktu ya untuk self care, untuk menjaga lagi merawat diri kita supaya relasi kita sama Tuhan, relasi kita sama sesama dan juga untuk diri kita sendiri itu bisa lebih baik gitu ya. Jadi kerohanian kita juga lebih baik jadinya. Nah, salah satu juga stres itu penting sebenarnya. Itu yang selama ini saya selalu melihat stres itu nggak penting kali ya. Aduh kok stres sih, semuanya harus dijalanin, harus kayak gini. Tapi ternyata setelah mendengar dari ketiga narasumber kita hari ini, stres itu penting karena stres itu penting. Tapi bagaimana kita meresponsnya itu yang harus kita pikirkan baik-baik, gimana caranya gitu. Gitu aja. Bentar. Contekan saya gitu ya. Nah, teman-teman, semoga pembahasan self-care hari ini dengan semua yang telah diberikan oleh ketiga narasumber kita dan juga materi yang tadi dibagikan bisa membantu kita itu untuk periode selanjutnya. Bentar lagi periode selanjutnya udah akan muncul gitu ya. Saya tahu beberapa dari dosen sudah mengirimkan RPS dan juga tugas-tugas yang harus dilakukan gitu ya waktu kita mid break ini gitu ya. Dan itu mungkin beberapa dari teman, aduh udah stres nih, udah muncul tugas-tugasnya semua gitu. Jadi mau nyicil nggak gitu ya. Jadi yuk mari kita menerapkan self care ini dalam hidup kita dan kita supaya kita juga siap untuk menjalani periode yang baru. Mungkin ini juga nggak hanya untuk online learning ya. Mungkin saya pikir juga untuk kehidupan kita sehari-hari nantinya. Mungkin nanti kita di ladang, pelayanan, ataupun studi ketika kita di kampus ya. Kayaknya self-care juga tetap penting gitu. Nggak hanya pada online situation seperti ini. Gitu. Oke, oleh karena itu saya untuk menutup acara chat care hari ini, saya meminta Bu Aileen untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Bapak, karena Engkau adalah Allah yang sangat memperhatikan kami, sangat peduli terhadap kami. Bapak, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan pada pagi ini kami belajar hal-hal baru dan juga diingatkan hal-hal yang kami sudah lama tahu sebenarnya, tapi sekarang kami harus aplikasikan. Ya Tuhan, Engkau juga mengetahui keadaan kami masing-masing, kemampuan kami masing-masing, apa yang kami alami di tempat masing-masing. Oleh karena itu, kiranya kami terus bersandar kepadamu. Kami harus, ketika semakin sibuk, semakin banyak justru waktu yang kami perlukan dengan Engkau ya Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau ada ketenangan,
Terima kasih Bapak untuk waktu ini, kiranya kami dapat belajar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari supaya kami menjadi penelayan yang baik untuk tubuh kami, untuk hidup kami, untuk waktu yang Kau berikan, untuk kesempatan yang Kau berikan untuk belajar. Kiranya Kau berikan hikmat untuk kami bisa mengatur dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya juga Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, terima kasih untuk Bu Aileen dan Bu Esther dan Pak Heman. Kita berikan reaction kali ya buat ketiga narasumber kita hari ini. Boleh monggo teman-teman, silakan berikan reaction. Oh ada yang low, saya baru tahu. Oke teman-teman, sebelum teman-teman keluar dari Zoom ini ada beberapa pengumuman, jadi jangan keluar dulu ya dari Zoom chat ini. Pengumuman wajib untuk semua mahasiswa. Jadi tunggu dulu sebentar, jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu ya. Oke, saya serahkan kepada Bu Carol. Oke, selamat pagi semuanya. Saya ikut sebentar tadi sesinya yang Bu Esther ngomong terakhir itu bukan hanya kita yang terjadi, kayaknya dari usia Dylan kayaknya udah terjadi deh. Barusan makan, terus dia tanya, Mama kita sudah makan? Ya, oke, pengumuman hari ini yang satu, hari ini kita tidak ada chapel, tapi minggu depan kita kembali lagi ada chapel Rabu. Seperti biasa, mulai pukul 8 sampai kurang lebih 9 lah ya, 9 kurang seperti itu ya. Jadi mulai minggu depan sampai selesainya periode 2, di bulan Desember minggu kedua kita ada chapel seperti biasa. Pengumuman yang kedua, saya ingin mengumumkan mengenai saat youth camp. Ya, jadi walaupun kita berpisah di tempat kita masing-masing, kita tetap akan melakukan saat youth camp. Ya, saat youth camp tahun ini akan dilakukan tanggal 28 hingga 30 Desember 2020 secara online. Kalau lagi begini bukan anak saya, anaknya Dev. Ya, jadi saat youth camp secara online tanggal 28 Dylan, sampai 30 Desember, mungkin Pinky boleh share atau Melisa boleh share temanya ya. Kali ini tema besarnya adalah dari kitab Taurat atau dari Pentateuch, 5 kitab Taurat. Bentar ya Bu, ya. Bentar, untuk share screen-nya, ada teknis. Bentar. Atau saya bisa share screen? Oh, Ibu co-host juga ya Bu? Nggak tahu. Udah boleh, Bu Carolin kalau mau share screen bisa. Boleh ya. Oke, muncul? Ya. Udah muncul. Oke, saat Youth Camp 2020 tanggal 28 sampai 30 Desember dengan tema besar Kitab Taurat atau Pentateuch, Our Journey with God, Discerning the Will of God through the Pentateuch. Ya, ini temanya. Jadi, tujuan saat Youth Camp tahun ini adalah menjadi pemantik spiritualitas dengan jernih bersama Tuhan melalui setiap acara di dalamnya, dan sebagai panitia, karakter unik setiap kita panitia tetap keluar serta dapat menjadi pemupuk kesatuan, kerjasama, kesehatian di dalam persiapan, pengaturan, dan pelayanan. Ya, jadi kita semua mahasiswa ini memang panitia intinya adalah dari 2018 dan 2000 nanti dibantu oleh 2019. Ya, tetapi Masta 2017 dan Masta 2016 akan membantu juga di dalam pembimbingan seperti itu. Ya, saya akan mengumumkan para panitianya, pembinanya Ibu Carol atau Cik Carol, tergantung saudara manggilnya bagaimana. Ketuanya adalah Melisa,
Wakil ketuanya adalah Lukas, sekretaris 1 Pinky, sekretaris 2 Wiwi, dan ada koordinator atau ketua kelompok pembimbing-pembimbing. Jadi ketua-ketua kelompok ini dari masta-masta yang tidak menjadi panitia, tapi semuanya sebenarnya adalah panitia, seperti itu. Ya, ini adalah para koordinatornya. Di bagian acara adalah Yemima, musik Billy, registrasi Kristi, media Ken, Pubdoc Phoebe, dokumentasi Brian, aktivitas Kristina Teguh, pembimbingan Pak Jimmy Cahyadi, dan kerohanian Dina. Ya, jadi saya mengumumkan SYC ini kepada kita semua supaya kita mulai sama-sama mulai hari ini awal Oktober, kita sama-sama mendoakan persiapan dan pelayanan SYC tahun ini. Our journey with God, biarlah ini menjadi perjalanan kita persiapan di dalam mempersiapkan saat Youth Camp juga. Saya meminta tolong kepada seluruh mahasiswa untuk boleh mulai mempromosikan untuk saat Youth Camp tahun ini, promoin ke gereja asal saudara, promo ke gereja weekend saudara. Ini target usianya adalah 15 sampai 22 tahun. Ya, kita tetap berharap jikalau tetap ada 1.000 peserta yang dapat mengikuti SYC ini, seperti itu. Jadi kita boleh sama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan di setiap bagian yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita journeying with the Lord. Dan kita juga boleh sama-sama rindu mulai membaca kitab Taurat juga. Bentar. Seperti itu. Lalu, apakah ada pertanyaan dulu? Jadi saya minta kerjasama dari setiap kita mahasiswa, baik mungkin 15, 16, 17, 18, 19, 20, dari sini kita sama-sama untuk boleh mempromosikan saat Youth Camp, menghimbau anak-anak pemuda usia 15 sampai 22 tahun untuk boleh ikut di dalam saat Youth Camp 2020 ini, ya. Lalu pada hari ini atau mulai besok dari panitia akan mengirimkan link kepada saudara. Link ini tolong diberikan kepada setiap gerejanya saudara, khususnya kepada para pembina youth. Ya, kita ingin melakukan survei singkat ke gereja-gereja, minta tolong kerjasama dari setiap mahasiswa, teman-teman, untuk boleh men-sharekan link ini kepada gereja atau pembina youth. Nah, panitianya tadi saya bilang dari banyakan memang 18, 19, 16 dan 17-nya akan menjadi pembimbing. Ya, kami berharap kami bisa mendapatkan 50 pembimbing karena akan tetap dibagi kelompok. Kami membutuhkan sekitar 50 sampai 55 pembimbing untuk setiap kelompok. Seperti itu. Jadi ini terbuka juga jikalau dari mahasiswa konseling, ya, yang bisa membantu di dalam pelayanan SYC ini. Lalu apa yang terjadi dengan Masta 2020? Nah, Masta 2020 akan membantu di divisi kebersihan. Nggak deh, ya bercanda ya. Nggak ada divisi kebersihan kali ini, ya. Tapi Masta 2020 STH dan MTH matrikulasi wajib ikut SYC tahun ini tanggal 28 sampai 30 dan tetap perlu mendaftar seperti itu. Yang MTH jalur STH ini tidak diwajibkan, tapi yang MTH matrikulasi dan STH 2020 akan menjadi peserta. Sehingga nanti saudara yang dari Masta 2020 ini bisa belajar nih gimana kakak-kakak kelas mempersiapkan SYC seperti itu. Dan satu hal lagi, saya membuka juga kesempatan kepada seluruh mahasiswa yang memiliki talent atau ingin menulis, boleh juga mengirimkan artikel-artikel yang bertema Kitab Pentatiuk. Ya, karena acara ini 3 hari dan waktunya kita tidak bisa mengcover seluruh topik, makanya beberapa topik akan dibikin dalam bentuk tulisan bagi para youth, dan tulisan ini nanti akan diberikan kepada para youth. Jadi teman-teman yang punya
talenta menulis atau ingin menulis, ini bukan yang boleh pakai bibliografi, tapi nggak usah sampai tulis paper kayak 30 halaman, nggak usah sampai begitu ya. Jadinya modelnya boleh devotional, tetapi sesuai dengan topik yang nanti teman-teman mungkin akan diberikan oleh panitia atau teman-teman punya beban untuk menulis di dalam topik itu. Ya, perlu footnote apa enggak? Mungkin perlu, mungkin tidak, seperti itu, tergantung tulisannya. Ya, jadi ini terbuka juga bagi teman-teman yang ingin menulis, silahkan. Ya, pakai bahasa Yud supaya para pembacanya juga bisa mudah memahami. Turabian juga, ya, pakai Turabian 8. Ya, siapa tahu bisa masuk jurnal Veritas nantinya. Seperti itu. Lalu soal biaya, untuk sementara ini biaya youth camp memang belum ada. Tidak ada biaya youth camp, tetapi memang kemarin panitia mengusulkan akan jikalau ada biaya yang boleh dibebankan sedikitlah kepada para peserta. Cuma nanti ini akan dibicarakan lagi. Jadi untuk sementara biaya belum ada, seperti itu. Ya. Nah, jikalau dari teman-teman ada pertanyaan, boleh kontak ke panitia, ke Melisa atau Lukas, Chris, atau Wiwi atau Pinky atau ke saya. Seperti itu. Ya, sekian pengumuman dari saya. Oke, makasih Bu Carol untuk pengumumannya. Kalau nggak ada, mungkin teman-teman boleh unmute untuk say hi, untuk say hi ke teman-teman yang lain. Seminggu ini belum ketemu kan, baru ketemu minggu ini aja, gitu ya, hari Rabu ini. Jadi mungkin boleh unmute terus say hi.